Ustadz, bagaimana hukum ikut tablik akbar yang diadakan khusus untuk tahun baru? Kalau tablik akbar maksudnya untuk merayakan tahun baru, maka tentunya janganlah. Itu bukan acara kaum muslimin. Tapi kalau kebetulan libur kemudian bikin tablik akbar, maka enggak ada masalah ya. Seperti kemarin saya ngisi tablik akbar pas hari Natal. Apakah saya Natalan? Tentu tidak ya. Besok juga saya tablik akbar ya kan? Pas tahun baru ya. Kecuali kalau ditulis di pengumuman dalam rangka tahun baru tablik akbar. Itu baru ya, tidak, itu bukan acara Islami ya. Besok insyaallah saya undang antum untuk ikut tablik akbar ya. Jangan lupa ya. Bagaimana tanggapan atau balasan kita apabila kita mendapatkan kiriman ucapan selamat tahun baru dari klien kita yang kebetulan Nasrani, serta pada ucapan tersebut ada doa semoga selalu diberi kesehatan dan sukses, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bicara baik-baik dengan dia. Terima kasih atas perhatiannya, tapi saya tidak merayakan. Jadi terima kasih atas perhatiannya, saya hargai, tapi mohon maaf saya tidak merayakan. Karena sekali lagi merayakan tahun baru ini tidak simpel. Karena kita tahu bersama bahwa tahun baru Masehi awalnya awal tahun itu di bulan apa? Awal tahun itu di bulan apa? Enggak, di bulan Maret. Itu awalnya di bulan Maret. Makanya ada bulan September, Oktober, November, Desember. September. Apa arti September? Dari kata septa. Apa arti septa? Ada yang punya nama Sabta? 7. Terus Oktober dari kata-kata okto. Apa arti okto? 8. November dari kata-kata novum. Apa arti novum? 9. Dan Desember dari kata desem artinya 10. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Sekarang coba kita hitung dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September bulan keberapa? Ke-9. Padahal arti dari September bulan ke-7. Lalu Oktober bulan ke-10. Padahal arti Oktober bulan ke-8. Kenapa nggak cocok? Karena awalnya bukan Januari, awalnya Maret. Coba kita hitung dari Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 7, Oktober 8, November 9, dan Desember 10. Cocok nggak? Cocok. Jadi awalnya Maret. Makanya udah nggak jelas deh. Awalnya Maret. Kenapa ditarik ke Januari? Untuk merayakan dewa Janus. Makanya Januari, Janus, dewa penjaga gerbang Olympus, yang memiliki 2 wajah, satu wajah ke depan dan satu wajah ke belakang. Ke belakang simbol kita telah keluar dari tahun yang lama, dan wajah yang ke depan adalah simbol tahun yang baru. Ini perayaan dewa, hadirin sekalian. Tapi dibuat secara masif, secara indah, secara cantik, sehingga terkesan event semua etnis dan agama. Oleh karena itu hendaknya kita kembalikan kepada sejarah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa hukumnya mengucapkan selamat tahun baru? Tahun baru adalah merupakan tahun yang sifatnya berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan Bapak mengucapkan selamat tahun baru? Selamat ya dengan datangnya tahun baru. Padahal kan semakin datang tahun itu semakin dekat ajal, ya nggak Pak? Sekarang kalau Bapak umurnya 50 tahun, sekarang Bapak umur 40 tahun. Datang tahun baru, berarti tinggal berapa tahun Pak? 9 tahun. Harusnya yang benar begini, selamat dekat ajal ya. Diingetin dong supaya dia semakin banyak amal. Selamat tahun baru, nggak ada manfaatnya Pak Bapak mengucapkan seperti itu, karena itu tidak akan mengingatkan dia sama sekali. Yang kita ingatkan kepada orang adalah supaya datangnya tahun baru ini
sebagai dekatnya ajal kita. Hendaknya kalian bersiap-siap ya akhwat Islam dengan amalan saleh, bukan dengan berhura-hura. Kok semakin datang ajal kok berhura-hura gitu loh? Apa dia nggak ingat tentang ajal yang semakin dekat kepada dia? Seseorang merayakan tahun baru dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam syariat, tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, menghambur-hamburkan uang dengan membakar petasan, mengganggu orang-orang yang sedang tidur, itu bukanlah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk senantiasa ya akhwal Islam, agar kita menganggap bahwasanya pergantian hari itu tidak ada perbedaannya dengan pergantian tahun ataupun bulan ataupun minggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memakmurkan hidup-hidup kita, waktu-waktu kita, hari-hari kita untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Malam-malam tahun baru tidak ada bedanya dengan malam-malam yang biasanya. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW merayakan tahun baru? Pernahkah kita para sahabat mendengar bahwasanya mereka merayakan tahun baru? Ataukah para tabi'in dan para ulama? Tidak ada satupun mereka yang merayakannya. Justru mereka semakin ingat kepada kematian. Semakin datang tahun, semakin dekat ajal kita. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum faham masalah agama. Kalau anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini, gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Ustaz, peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, ya, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya, mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan? Makanya kita juga tarik-tarik, mencontohi kata Nabi SAW, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita, gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya. Karena kita kan di Indonesia, setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat menyampaikan segala macam pendapat yang salah. Kita cuma meminta dalil saja. Kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan
kiai dan guru kita tidak pernah merayakan 1 Muharram dengan alasan apapun. Lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan. Karena kalau Anda buka itu, nanti tahun depan rayakan lagi. Nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu. Nanti macam-macam, terbumbu-bumbu hilang. Ya kan? Terbumbu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Karena gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau Anda menganggap, ya sudahlah saya tak mau lakukan, ya itu hak Anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya tapi, karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang, seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin, nggak butuh.